Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan dengan tantangan yang melibatkan perundungan atau bullying. Kisah Nabi Elisa dalam Alkitab memberikan contoh kuat tentang bagaimana seorang hamba Tuhan yang menghadapi perundungan dan bagaimana Tuhan menanggapi ketidakadilan tersebut. Inilah dia fakta Alkitab. Latar belakang Elisa dan panggilannya menjadi nabi. Setelah Nabi Elia mengalami peristiwa besar di Gunung Horeb, di mana Tuhan berbicara kepadanya dan menugaskannya untuk mencari Elisa sebagai penerusnya. Nabi Elia kemudian melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Abel Mehola, tempat di mana Elisa tinggal. Elisa putra Safat ditemukan Nabi Elia sedang membajak ladang dengan 12 pasang lembu. Nabi Elia lalu mendekatinya dan tanpa berkata apa-apa melemparkan jubahnya ke atas Elisa. Tindakan ini bukan sekedar gestur fisik, melainkan simbol panggilan ilahi. Dalam budaya Israel kuno, jubah seorang nabi melambangkan otoritas dan panggilan Tuhan. Sehingga ketika Nabi Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, ia secara efektif mentransmisikan panggilan Tuhan kepada Elisa untuk menjadi nabi. Elisa memahami arti dari tindakan tersebut, segera meninggalkan pekerjaannya. Namun sebelum mengikuti Elia, ia meminta izin untuk berpamitan dengan orang tuanya. Ini menunjukkan kesetiaan kepada keluarganya dan kesadaran akan tanggung jawab barunya. Setelah berpamitan, Elisa mengorbankan lembu-lembunya dan menggunakan peralatannya sebagai kayu bakar untuk memasak daging yang kemudian dibagikan kepada rakyat. Tindakan ini melambangkan pemutusan total dari kehidupan lamanya dan komitmen penuh kepada panggilan barunya. Elisa kemudian mengikuti Elia dan melayani di bawah bimbingannya, memulai perjalanannya sebagai nabi yang nantinya akan menggantikan Elia. Proses pertemuan antara Nabi Elia dan Elisa yang menjadi latar belakang panggilan Elisa sebagai nabi sekaligus pengikut Elia tercatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19-21. Panggilan Elisa menggambarkan panggilan yang jelas dan tegas dari Tuhan serta respon ketaatan dari Elisa yang siap meninggalkan segalanya demi melayani Tuhan. Berbagai pelayanan Elisa. Sebagai nabi, Elisa diberkati dengan berbagai mukjizat yang menguatkan iman bangsa Israel. Dia dikenal karena berbagai tindakan ajaibnya yang mencerminkan kuasa Allah, mulai dari memurnikan air yang tercemar di Yeriko, 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22, hingga menggandakan minyak seorang janda yang berhutang, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Elisa juga menyembuhkan Naaman, seorang perwira Aram yang mengalami penyakit kusta melalui tindakan sederhana menyuruhnya mandi di Sungai Yordan, 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Pelayanannya tidak hanya memperlihatkan belas kasihan Allah, tetapi juga kekuatan iman dalam menghadapi tantangan. Elisa dalam setiap tindakan dan pengajarannya menjadi teladan bagaimana iman yang kuat dapat menjadi saluran kuasa Allah yang nyata. Perundungan yang dialami Elisa. Salah satu peristiwa yang paling mencolok dalam hidup Elisa adalah ketika dia menjadi korban perundungan oleh sekelompok anak-anak di Betel. Alkitab tidak memberikan deskripsi fisik yang rinci mengenai perawakan Elisa. Namun, ada satu petunjuk terkait penampilannya yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Ketika Elisa sedang berjalan menuju Betel, sekelompok anak-anak datang dan mengejeknya dengan memanggilnya botak. Ini bukan sekedar penghinaan fisik, tetapi juga penghinaan terhadap seorang nabi Allah. Tuhan kemudian mendengar seruan Elisa dengan mengirimkan 2 ekor beruang yang keluar dari hutan dan mencabik-cabik 42 dari anak-anak itu. Kisah ini menunjukkan seriusnya tindakan menghina seorang hamba Tuhan dan betapa Tuhan sendiri yang akan membela orang-orang yang melayaninya. Perundungan ini, meski mengerikan, mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan dan penghinaan tanpa hukuman. Kematian Elisa. Kematian Elisa dicatat dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14-21. Elisa yang telah menjadi nabi besar dan melayani Israel selama bertahun-tahun, akhirnya jatuh sakit menjelang akhir hidupnya. Raja Israel saat itu, Yoas, datang menjenguknya dan menangis di hadapannya, menunjukkan betapa besar pengaruh Elisa sebagai pemimpin rohani bagi bangsa Israel.
Meskipun sakit, Elisa masih memberikan instruksi profetik terakhir kepada Yoas tentang bagaimana dia harus melawan bangsa Aram. Elisa kemudian meninggal dan dimakamkan. Beberapa waktu setelah kematiannya, terjadi sebuah kejadian luar biasa yang menunjukkan terjadinya kuasa Tuhan bahkan setelah Elisa meninggal. Ketika sekelompok orang Israel sedang menguburkan seorang pria, mereka kemudian dikejutkan oleh kedatangan segerombolan orang Moab. Karena terburu-buru, mereka lalu melemparkan jenazah pria tersebut ke dalam makam Elisa. Ketika jenazah itu menyentuh tulang-tulang Elisa, pria itu hidup kembali dan bangkit berdiri. Kejadian ini merupakan salah satu mukjizat besar yang dikaitkan dengan Elisa, bahkan setelah kematiannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang bekerja melalui Elisa tidak dibatasi oleh kematian, bahkan melalui tulang-tulang nabinya yang telah mati. Kejadian ini juga memperkuat keyakinan Israel akan kuasa dan keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Kisah Elisa mengajarkan kita bahwa perundungan dan penghinaan tidak akan pernah mengalahkan kehendak dan kuasa Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk menjauhi segala bentuk perundungan dan menjadi pelindung bagi mereka yang tertindas. Tuhan membela hamba-hambanya yang setia, dan kita dipanggil untuk meneladani iman Elisa dalam menghadapi tantangan hidup. Marilah kita berkomitmen untuk membangun komunitas yang saling mendukung, menghargai, dan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Demikian Fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.